Ya, Nintendo akhirnya resmi di Indonesia. Gua pengen banget bikin update soal Nintendo Switch terakhir yang kita review di channel ini, yaitu adalah Nintendo Switch Series 2 atau orang nyebutnya Nintendo Switch 2. Dan ada beberapa hal-hal yang mau gua share yang nanti juga bakal nyambung dengan Nintendo yang akhirnya sekarang udah resmi di Indonesia. Nanti sebenarnya bulan Desember 2026 akhir tahun nanti. Yang mana harusnya nih untuk kedepannya buat teman-teman penggemar Nintendo, khususnya penggemar Mario, Pokemon, Zelda, harusnya udah bisa pada selebrasi nantinya kalau official Nintendo udah resmi di Indonesia. I don't know apakah nanti bakal ada official Nintendo Store kayak di luar negeri, bakal ada merchandise official Pokemon, Mario, Zelda, yada. Nah, tapi sebelum itu gue mau cerita dikit nih gimana pemakaian gue dengan Nintendo Switch 2 gue selama kurang lebih setahun ya. Ya setahunan mungkin lah ya, karena kemarin kita bikin video unboxing dan reviewnya itu cukup cepet ya, kayak selisih sehari 2 hari rilis global kita udah naikin videonya. Oke, Nintendo Switch nya nih udah ada di sini. Nah, jadi Nintendo Switch ini so far gue yang make sama anak gue juga tentunya si Excel. Dia udah banyak namatin game di Nintendo Switch 2 ini kayak Mario Odyssey. Terus kita sometimes mabar It Takes Two, Mario 3D World, Super Smash Bros. Banyak banget game-game yang sebelumnya udah kita mainin di Nintendo Switch V1, V2, OLED, dan kita mainin ulang di Nintendo Switch 2 ini. Karena gue sendiri pun pada saat main di Nintendo Switch 2, experience itu bener-bener baru ya. Layarnya lebih besar, mesinnya lebih mumpuni, FPS-nya lebih tinggi. Apalagi kalau kita ngomongin soal Zelda, BOTW, TOTK, ini experience-nya jauh lebih gokil lagi di Nintendo Switch 2 ini ketimbang di Nintendo Switch sebelum-sebelumnya. Saking menyenangkannya, hampir setiap gua kalau lagi keluar rumah sama keluarga, entah makan malam, cuci mobil, bahkan kalau lagi sama anak gua selalu bawa Nintendo Switch 2 ini. Jadi ya sambil nunggu kita ya mabar, co-op main berdua gitu ya, tinggal dicopot kayak gini. Bener-bener simple banget, jauh lebih mudah, lebih fun untuk copot pasang Joy-Con-nya ketimbang Nintendo Switch generasi sebelumnya. Dan apalagi seperti yang tadi gue bilang ya, Nintendo Switch 2 ini dia punya ukuran layar yang paling besar di antara seri-series Nintendo Switch lainnya. V1, V2 OLED, apalagi Nintendo Switch Lite. Jadi buat main tabletop kayak gini, nggak usah pakai extend monitor, ini udah sangat-sangat oke banget lah. Dan kalau ditanya game Nintendo Switch 2 apa yang lagi gue sering mainin akhir-akhir ini, jawabannya adalah Splatoon Riders. Gila lah ini game. Apalagi buat orang kayak gue ya, suka banget game shooter. Ini game tuh bener-bener bisa bikin lu jam 12 malam, jam 1 malam gitu ya, udah mau tidur. Oke lah, ini last game lah terakhir ya kan. Tahu-tahu lihat jendela sudah ada matahari. Nggak sekali 2 kali ini terjadi sama gue, dan tidak selalu di setiap game. Jadi ketika gue ngerasain ada game yang bisa bikin gue kayak gini, wah gue bener-bener sangat enjoy banget gitu. Karena harus disadari ya, buat temen-temen yang milenial, yang kelahiran 90-an, di umur yang udah kepala 3 ini, duit memang sudah ada untuk membeli game, membeli konsol. Tapi yang kita tidak punya adalah waktunya. Sekali mau main game, badan udah capek, udah pengen tidur, udah mulai nggak dapetin lagi funnya, moodnya. Nah, balik lagi ke game Splatoon Riders ini, menurut gua ini game bener-bener challenging banget. Ya masih satu tema dan mirip-mirip kayak Splatoon sebelumnya, Splatoon 3 kita bisa upgrade markas kita. Cuman bedanya di Splatoon Raiders ini namanya juga Raiders ya. Jadi ya di sini kita grindingnya nge-raid gitu lawan monster-monsternya, dan ini rusuh banget. Seriously, setiap stage-nya, setiap battlesnya ini bener-bener memanjakan mata, satisfying banget. Apalagi experience di Nintendo Switch 2 ini bener-bener 60 FPS, no lag sama sekali. Gua nggak pernah ngerasain drop frame rate. Experience-nya ini bener-bener fluid dan smooth banget. Mantep lah ini ya, kalian ngerti lah ya kenapa tadi gue bilang kalau Splatoon Riders ini bener-bener sebuah game yang bikin betah banget untuk dimainin. Nah, sekaligus di video ini gue pengen ganti casing Nintendo Switch 2 gue ini yang pakai Savage Raven Vision Grip dengan Savage Raven juga nih, Vision Grip juga, tapi yang Splatoon Raiders, dan ini limited edition. Kemarin gue pre-order kalau nggak salah sama yang namanya Paper 5. Kalian bisa cek aja ke Instagramnya di sini atau gue sertakan linknya di description di bawah. Yuk langsung aja kita ganti casing Nintendo Switch 2 gue menggunakan Savage Raven Vision Grip Splatoon Raiders series.
Nah, tapi beberapa bulan lalu ada sebuah kejadian yang sebenarnya nggak gua share juga ya ke sosial media gua, yang mana ini cukup fatal. Nintendo Switch 2 gua mati total. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa nyala, di charge pun gue cek yang ada tegangannya, dia nggak masuk dayanya. Dan kemarin gue sebenarnya sempat discuss di grup Facebook Nintendo Switch Indonesia ya. Terus juga dari postingan gue itu cukup rame, jadi tempat diskusi. Karena memang untuk setahun setelah rilis Nintendo Switch 2, kasus yang gue alamin ini itu cukup langka. Jadi nggak banyak memakan korban gitu, bisa jadi ini di gua doang. Nah, kenapa bang tiba-tiba Switch 2 lu bisa mati total? Gue juga nggak ngerti. Karena terakhir itu emang gua yang make, gua lagi namatin game Zelda Link's Awakening kalau nggak salah ya, kayak subuh-subuh udah capek, sebelum tidur ya udahlah gua cas dulu pakai bawaan charger Nintendo Switch-nya pastinya. Dan pas lagi buka eShop, tahu-tahu kayak ada muncul error pop-up gitu ya, ada code-nya, tapi gua nggak sempet lihat, tahu-tahu dia udah blep mati gitu. Wah, kenapa nih, gue bilang ya kan, jangan-jangan nge-crash. Ya udah gue biarin ngecas dulu aja kayak biasa, tapi ternyata tak kunjung menyala gitu ya. Di postingan Facebook waktu itu pun juga ada banyak spekulasi ya, ada yang berdebat tuh. Makanya Nintendo Switch kalau udah nggak dipakai jangan ditaruh di docking, karena kalau ditaruh di docking dia anget terus gitu Nintendo Switch-nya, sehingga yang kena itu IC charging atau apa gitu. Bahkan ada teknisi yang bilang bisa aja Switch 2 lu kemasukan semut bang. Emang kenapa kalau dimasukin semut ya? Nah, ternyata Usus punya usut, dia bilang katanya ada kasus tuh kalau elektronik kemasukan semut, terus semutnya kesetrum gitu ya, bisa membuat short ya, bukan mesinnya menjadi kesemutan. Nah, kemarin tuh gue udah kayak berpikir ya udahlah pasrah aja, karena Nintendo kan nggak ada resminya di sini, nggak ada service centernya, nggak ada toko Nintendo-nya gitu ya. Ya gue udah mikir ya beli baru lah paling ini ya kan, mana masih kentang banget tuh, ada beberapa game yang belum gue tamatin juga. Nah, tapi untungnya karena Nintendo Switch 2 ini kemarin kita dapat support barang dari salah satu penjual ya, yang memang waktu itu ngesponsorin kita untuk nge-review Nintendo Switch 2 ini. Gue coba kontak dan ternyata mereka ngeklaim gue dikirimin unit baru langsung saat itu juga, Nintendo Switch 2. Gila, itu hoki banget sih, karena kalau saat itu nggak diurusin ya gue bingung harus betulin di mana, karena memang masih belum banyak juga teknisi di Indonesia yang mungkin punya spare part Nintendo Switch 2 ini kalau emang harus reparasi. Jadi ya at the end untungnya Switch 2 gue udah balik normal lagi, bukan balik normal lagi, bahkan ini diganti unit yang baru. Nah, korelasinya adalah dengan Nintendo hadir di Indonesia, ini sangat relate banget, mengingat ini kejadiannya kayak baru 2 bulan 3 bulan yang lalu gitu ya. So harapan gua ke depannya dengan hadirnya Nintendo secara resmi di Indonesia, ini bisa mengcover keseluruhan keperluan untuk setiap customer atau fans Nintendo di Indonesia. Baik itu untuk upcoming produk, itu kita bisa langsung ngerasain day one di Indonesia, pre-order di Indonesia secara resmi. Terus untuk harga juga harusnya jauh lebih kekontrol, lebih stabil. Terus juga kalau misalnya ada game-game baru, update-nya ya sama kayak mesin konsolnya, bisa day one sekaligus. Dan hopefully semoga aja eShop ada nanti untuk yang region Indonesia, jadi kita nggak usah pakai kartu kredit, pakai Visa, Mastercard untuk belanja. Dan tapi dari semua itu yang terpenting menurut gua adalah after sales-nya. Ketika nanti udah ada after sales untuk perbaikan di Indonesia ya, dengan teknisi-teknisi yang sudah certified dari Nintendo langsung, wah harusnya ini bakalan jauh membuat untuk semua konsumen Nintendo di Indonesia jadi lebih tenang. Contohnya ya kayak gua kemarin, kalau misalnya Nintendo Indonesia udah resmi, udah ada service centernya, ya gue bawa ke service center langsung. Atau mungkin siapa tahu ya kalau misalnya nanti ada kasus drifting di Joy-Con kanan, Joy-Con kiri gitu kan, tinggal dibawa ke service center ya, dan hopefully bisa diperbaikin ya, tinggal ganti dalemannya doang tuh. Jadi intinya gue sangat excited banget akhirnya Nintendo resmi di Indonesia nanti di bulan Desember 2026 ya. Kita udah banyak bikin video Nintendo Switch ya, karena gue sendiri pun juga generasi yang merasakan era-era Nintendo ya. Waktu itu gue diracunin sama abang gue, so that's why di channel iCheck Live ini gue cukup sering untuk bikin video unboxing Nintendo Switch, khususnya bareng sama anak gue ya, si Excel. Dari dia bener-bener masih bocil banget tuh, 2 tahun 3 tahun udah gue ajak bikin video, sampai terakhir bocahnya udah lancar banget ngomongnya. Ya kalau gue ngelihat video Nintendo Switch atau segmentasi gaming di channel iCheck Live ini ya bener-bener kayak ngelihat time capsule gitu. Teman-teman, Ya, wadi unboxing Fit. Aku ini yang tasang ini yang itu. Oh itu. Yang ini Fit putih. Nah ini yang
box yang ini kotak. Nah ini yang fit ini yang itu bisa nyala. Ya gitu ya, baik. Ini yang itu putih-putihnya, ini yang ini bentuk apa? Ini bentuk TV. Iya, ini bentuk colok. Oke. Ya, sebelum kita tutup, jadi kesimpulannya Nintendo Switch 2 ini untuk setahun terakhir pemakaian yang mana pada awalnya gue cukup skeptis ya. Ini handheld console tuh sebenarnya kalau dari spek nggak kuat-kuat amat, apalagi kalau kita bandingin dengan ROG, Xbox Ally, Lenovo, MSI, yada you name it lah. Spek Nintendo Switch 2 ini sebenarnya biasa-biasa aja, apalagi awal-awal game yang rilis tuh baru sedikit banget kayak Bonanza dan sebagainya lah. Tapi semakin kesini, setelah gue lihat untuk gaming performance-nya kayak running Cyberpunk, terus apalagi, Final Fantasy yang Rebirth, Resident Evil Requiem, bahkan ada satu game yang gue tunggu-tunggu banget yaitu seri selanjutnya dari Kina ya. Kina apalah gue lupa tuh lanjutannya, yang satu kan Bridge of Spirit kalau nggak salah, dan itu grafiknya jauh lebih mantap sekali dan gue nantikan versi Nintendo Switch 2-nya. Sebenarnya yang bagus ini ya, portingan gamenya untuk Nintendo Switch 2-nya ini. Bener game yang tadinya running kayak di ROG Ally di PC kalian itu beratnya berat mampus, tapi pas sudah masuk Nintendo Switch 2 itu bisa running dengan sangat-sangat baik sekali tapi tidak terlalu burik gitu ya. Beda banget lah kayak zaman-zaman di Nintendo Switch 1, 2 atau yang versi OLED. Di Switch 2 ini gaming performance-nya bener-bener udah semakin kelihatan beriringan dengan bermunculan game-game eksklusif Nintendo Switch 2 terbaru. Yang sangat gue sayangkan satu hal sekaligus ya gue sampaikan dalam video kali ini, yaitu adalah baterai. Ya, baterai di Nintendo Switch 2 ini memang tidak sebaik Nintendo Switch OLED. Apalagi kalau kalian aktifin fitur handheld boost untuk memainkan game-game Switch 1 di Switch 2 ini dengan resolusi yang lebih tinggi, itu juga akan jauh menguras baterai di Nintendo Switch. Untuk kisaran pemakaian di Nintendo Switch 2 ini, full game itu di 2 jam sampai 2,5 jam. Ada juga yang bisa sampai 3 jam kalau gamenya nggak berat-berat banget, jadi it depends dari game apa yang kalian inginkan. Itu aja sih kayaknya kurangan dari Nintendo Switch 2 sejauh ini yang gua rasakan. Dan kalau berikutnya bakal ada Nintendo Switch 2 OLED atau mungkin Nintendo Switch 2 Lite mungkin atau Switch 3. Gila, gue nggak sabar banget sih, apalagi kita nanti bakal langsung dapetin unit yang resmi Indonesia. Jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Cukup banyak yang gue sampaikan ya dalam video kali ini, mulai dari cerita pengalaman gue ganti caching Nintendo resmi Indonesia. Ya silahkan tulis komentar aja di bawah buat teman-teman yang mungkin pengguna Nintendo Switch juga pengen sharing-sharing diskusi, boleh banget di kolom komentar. Atau mungkin buat teman-teman yang baru ada rencana mau beli Nintendo Switch nih, boleh banget tulisin komentar kalian di bawah. Kalau buat gue sih Nintendo Switch itu selalu menjadi handheld console yang paling pas, yang paling cocok untuk dimainkan rame-ramean ya, untuk keluarga gitu ya, kalau kita bandingin dengan handheld console merek lainnya. So segitu aja untuk video kali ini. Like and share this video dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.